Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua Perhompedin Jaya, Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Finasim, para guru besar dan senior, para pembicara dan moderator, serta hadirin yang kami muliakan. Selamat datang pada acara Jakarta Oncology Week JOWI yang ke-24 dengan tajuk Multidisciplinary Role of Multiple Myeloma and Cancer Pain. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Priantono akan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, multiple myeloma menyumbangkan kurang lebih sekitar 10% keganasan hematologi, dan nyeri merupakan gejala tersering yang dikeluhkan oleh pasien dengan MM. Pada acara hari ini kita akan mendengarkan update terkini tentang multiple myeloma dan cancer pain. Tanpa berpanjang lebar, kami mengundang Ketua Perhompedin Jaya untuk membuka acara ini. Kepada yang kami hormati, Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Finasim, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk moderator, para pembicara, teman-teman sejawat peserta acara Jakarta Oncology Week yang ke-24. Kemudian tentunya kepada teman-teman dari JNG. Sekali lagi terima kasih bahwa kita masih bisa menghadiri acara di hari libur ini ya, hari Minggu pagi, di mana acara Jakarta Oncology Week yang ke-24 kali ini akan mendiskusikan mengenai multiple myeloma yang memang kita tahu itu mungkin untuk sebagian teman-teman yang bukan dari hematologi onkologi medik atau juga bukan ahli penyakit dalam, tidak merupakan penyakit yang cukup dikenal ya, walaupun sebenarnya mungkin pasien-pasien ini awalnya datang justru kepada teman-teman dokter umum atau teman dokter ahli lain, misalnya ortopedi atau ahli penyakit dalam lain dengan keluhan yang tidak spesifik langsung ke arah myeloma multiple. Sehingga yang kita tahu, yang kita lihat, agak jarang kita menemukan kasus myeloma multiple pada stadium awal, ya mungkin karena memang gejalanya yang tidak spesifik tadi. Jadi kesempatan pagi ini mungkin kita akan bersama-sama mendiskusikan berbagai aspek yang terkait dengan myeloma multiple. Dan satu hal yang mungkin tadi sudah disebutkan, yang sering membawa pasien itu ke dokter spesialis atau mungkin akan mendapatkan perhatian atau pemeriksaan lebih lanjut sehingga akhirnya terbukti itu myeloma adalah nyeri ya. Jadi nyeri akibat kanker pada myeloma multiple ini juga kita tahu sering cukup mengganggu dan bisa merupakan keluhan utama yang membawa pasien itu akhirnya dikonsulkan kepada dokter hematologi atau onkologi medik. Nah, tapi kita juga tahu nyeri kanker ini secara keseluruhan pada berbagai jenis kanker juga merupakan masalah yang memerlukan pendekatan yang tidak selalu sederhana, karena berbagai aspek harus dilihat
berbagai kemungkinan pilihan cara pengobatan, juga termasuk mungkin obat-obat, baik yang diminum ataupun dengan cara yang lain, itu bisa dipertimbangkan pada berbagai tahap dari nyeri kanker. Jadi sekali lagi terima kasih pada teman-teman, pada moderator, pada para pembicara, para peserta yang sudah hadir pada pagi ini, dan juga untuk teman-teman JNG. Sekali lagi terima kasih. Acara ini bisa segera kita mulai. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ronald. Berikutnya, kami mengundang moderator Dr. Toman Lumbantoruan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, untuk memimpin acara pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Toman Tua Julian Lumbantoruan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2007, beliau menamatkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pada tahun 2013, beliau menyelesaikan pendidikan konsultan hematologi onkologi medik juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Toman bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah dan juga Rumah Sakit Mandaya Puri, Jakarta Barat. Kepada Dr. Toman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudara MC. Selamat pagi para senior, rekan sejawat, dan juga peserta webinar ini. Seperti tadi sudah disampaikan, topik mengenai Jowi kali ini adalah mieloma. Dan mieloma memang tidak banyak kasusnya sehingga banyak yang suka miss. Ya. Mungkin saya akan share screen sedikit. Ya, slide ini menggambarkan evolusi dari mieloma. Ya, jadi ini kemarin saya jalan-jalan di Twitter dan saya menemukan gambar ini dan saya pikir ini cukup relevan. Ya. Mieloma secara mendasar adalah penyakit yang memang belum bisa disembuhkan, sehingga pengobatannya itu diupayakan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Ya, kalau kita lihat di gambar yang paling kiri, itu adalah mieloma yang mungkin belum diobati, atau mungkin pengobatannya hasilnya sangat tidak maksimal. Ya. Dan paling kanan, MRD, itu adalah pengobatan yang berhasil, yang bisa menghasilkan residu penyakit sedemikian minimal sehingga penyakit itu tidak bergejala. Ya. Nah, untuk presentasi berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana pengobatan mieloma yang baik yang bisa menghasilkan residu penyakit yang paling minimal, dan juga nanti pembicara terakhir tentang nyeri yang sering dialami pada penderita mieloma yang residu penyakitnya paling banyak. Jadi saya lanjut ke pembicara pertama, yaitu Dr. Bulyo, yang akan membawakan tentang Defining Multiple Disciplinary Role to Unmask Multiple Myeloma. Kepada Dr. Bulyo Rajapto, SPPD KHOM, ini adalah CV-nya. Ya, beliau sekelas dengan saya, cuman mungkin agak belakangan daftar ke Kahomnya ya, Dr. Bulyo. Mungkin beliau agak ngeri-ngeri sedap masuk ke Kahom, mesti lihat saya dulu. Ya. Nah, beliau saat ini staf pengajar di Divisi Hematologi Onkologi Medik FKUI, dan juga beliau bekerja di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan, dan juga Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan. Kepada Dr. Bulyo, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Toman, rekan sekelas saya pada
S1 dokter umum tahun 92 sampai 98 ya dokter Toman ya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya. Jadi saya dapat topik defining multiple disciplinary role to unmask multiple myeloma. Jadi secara garis besar bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita mendefinisikan peran multidisiplin dari multiple myeloma yang tadinya memakai topeng ya, tertutup gitu, nggak dikenal sampai bisa terbuka topengnya. Jadi kita bisa mengenali gejala dan tanda multiple myeloma. Secara definisi, multiple myeloma adalah penyakit darah ya, keganasan hematologi yang ditandai oleh akumulasi sel plasma di sumsum tulang. Ya, ini sel plasmanya di sumsum tulang. Sel plasma ini normal akan memproduksi antibodi. Tapi antibodinya tuh poliklonal, banyak antibodinya, IgG, IgA, IgM, IgD ya, yang berfungsi untuk melawan infeksi imunoglobulin ini. Namun pada multiple myeloma akan memproduksi protein M yang monoklonal, jadi hanya satu jenis. Misalnya IgG saja, imunoglobulin G saja yang fungsinya nggak baik gitu, jadi tidak bisa melawan infeksi. Gejala dan tanda yang berkaitan dengan multiple myeloma adalah ini CREB ya, kepiting ini CREB. Hiperkalsemi ya, singkatannya itu hiperkalsemi. Jadi kalsiumnya tinggi, renal problem, urium kreatininnya meningkat, EGFR-nya turun, anemia, HB kurang dari 10 dan bondlitik, lesi litik pada tulang yang kita bisa temukan pada bone survey, MRI atau bahkan PET scan. Insidensinya memang tadi sudah disebutkan nggak gitu banyak ya, 4-8 kasus baru per 100.000 penduduk per tahun. Sebagai perbandingan, kalau kanker payudara tuh 40-100 kasus baru per 100.000 penduduk per tahun. Jadi bisa beberapa puluh kali lipat ya. Pria lebih sering dibanding wanita, usianya median di atas 60 tahun. Nanti kita akan lihat demografi karakteristik pasien MM di Jakarta atau di Indonesia. Nah, tadi sudah kita sebutkan moderator multiple myeloma kita bisa menghadapi diagnosis challenge. Jadi untuk mendiagnosisnya itu rada sulit ya, sehingga sering kita miss pada pasien-pasien multiple myeloma ini. Karena memang gejala utamanya itu tidak spesifik ya. Gejala utamanya adalah back pain ya. Kalau kita lihat back pain ini umum pada kondisi-kondisi atau pada populasi non myeloma. Ya, kita sering wah back pain jangan-jangan artritis ya. Jadi pengapuran sendi tulang belakang atau keluhan-keluhan lain misalnya nyeri tulang rusuk ya, tulang rusuk juga di dada ngeluh nyerinya, tulang belakang yang di lumbal mungkin mengeluhnya nyeri perut atau di tungkai jadi nyeri kaki. Gejala umumnya adalah pasiennya ya biasanya fatigue, lemas karena anemia. Jadi keluhan utamanya adalah back pain dan nyeri yang lain, pain yang lain. Dia mungkin tidak mendeskripsikan sebagai bone pain. Jadi kita mesti memikirkan penyebab nyeri tulang belakang yang tidak bisa dijelaskan tuh salah satunya adalah multiple myeloma. Nah, ini diagnosis yang terbaru ya, mesti ada sel plasma lebih dari 10% ya. Ini kita lakukan BMP dan mesti ada lebih atau sama dengan CREB atau SLIM. CREB itu tadi ya, kalsiumnya lebih dari 11 mg, kreatinin clearance kurang dari 40 atau serum kreatinin lebih dari 2, anemia HB kurang dari 10,
lesi penelitik pada bone survey atau MRI atau bahkan PET scan. Jadi kalau kita lihat nih, ada hiperkalsemia, ada gangguan fungsi ginjal, kita mesti memikirkan juga ke arah multiple myeloma. Bahkan anemia, pasien-pasien anemia, kita mesti memikirkan salah satu penyebabnya adalah multiple myeloma. Sedangkan biomarker of malignancy, kita singkatnya SLIM ya, lebih atau sama dengan 60% sel plasma di sumsum tulang, serum free light chain rasio itu lebih dari 100, kita mesti cek ini serum free light chain kappa dan lambda, atau lebih dari 1 lesi vokal lebih dari 5 mili yang terdeteksi dengan MRI. Nah, ini kalau kita lihat gejala dan tanda MM paling sering memang adalah bone pain dan anemia. Jadi kalau kita ada anemia, ada bone pain, kita mesti memikirkan salah satu penyebabnya adalah multiple myeloma. Atau ini ada gangguan fungsi ginjal, ini gejala anemia fatigue, ada hiperkalsemi, ada penurunan berat badan. Jadi kalau memang paling sering ya back pain ya, nyeri tulang belakang, bisa ke GP, bisa ke neurologi, bisa ke ortopedi atau neurosurgeon, atau bisa ke internis atau rheumatologis. Jadi sebelum ketemu dokter hematologis, mungkin pasien sudah berobat ke dokter-dokter yang lainnya. Nah, untuk itu pada teman-teman kalau ada pasien yang back pain, pria usia di atas 50-60 tahun, ada back pain, ada anemia, atau bahkan pansitopeni, mesti memikirkan MM sebagai salah satu diferensial diagnosisnya. Kami bisa dikonsulkan agar bisa melakukan work up lebih lanjut. Nah, ini gejala anemia, jadi kalau pasiennya ini sering transfusi darah, jangan-jangan kita mesti memikirkan MM sebagai penyebabnya, ada gangguan fungsi ginjal, bahkan menjalani hemodialisis ya, ini juga salah satu penyebabnya bisa MM, gejala yang lemas, fatigue, cepat capek, kita mesti pikirkan salah satu penyebabnya juga MM. Jadi memang butuh perhatian kalau kita ingin mendiagnosis MM. Nah ini kalau kita lihat ya, nyeri tulang bisa ke ortopedi, bisa ke neurologi, demam, lemas, sakit kepala bisa ke dokter umum, bisa ke internis, bisa ke neurologi, infeksi, demam bisa juga ke dokter umum, ke dokter paru, ke dokter spesialis penyakit dalam, gangguan fungsi ginjal bisa ke internis, nephrologis, pemeriksaan lab bisa ke internis, bahkan ke spinal cord compression ya. Jadi ada kelemahan salah satu tungkai bisa ke neurosurgeon atau ke neurologis. Nah ini data di UK, di Inggris ya, median time to diagnosisnya juga cukup lama nih, 163 hari, sekitar 3-4 bulan, dan sepertiga kasus melalui UGD dulu. Kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena kalau terlalu lama kita mendiagnosis, akan terjadi end organ damage yang susah untuk kita obati, susah menjadi reversible. Nah ini konsul ya, dari pertama kali gejala ke dokter konsultan hematologi onkologi medik. Kalau dari DGP itu 59 hari, kalau dari UGD 59 hari, atau bahkan dari spesialis ya itu sekitar 120 hari. Jadi ini kalau tadi kan sampai terdiagnosis ya 163 hari. Lalu, nah ini gambaran di Indonesia bagaimana kalau dibandingkan dengan di Inggris ya. Kalau kita lihat memang nih jenis kelamin pria lebih sering dibanding wanita ya. Usia rata-rata lebih muda kita tuh, di atas 50 tahun. Kalau tadi kan 60 sampai 70 tahun median terdiagnosis MM. Kalau kita mungkin di atas 50 tahun. Jadi kita mesti pikir kalau ada pasien di atas 50 tahun dengan back pain, salah satu penyebabnya adalah multiple myeloma. Ini keluhannya ya sama ya, bone pain sama lemah. Jadi anemia. Jadi gejala anemia,
keluhan utama pasien MM adalah memang nyeri tulang belakang ya, dan anemia related symptoms. Ini stadiumnya kalau kita lihat rata-rata udah stadium 3. Jadi late stage on first diagnosis. Jadi pada saat kita diagnosis pertama kali sudah stadium lanjut. Nah, ini ilustrasi kasusnya ya. Pasien saya nih 64 tahun nih, pasien baru ya. Dia mengeluh nyeri tulang belakang sudah 1 tahun, sampai pasiennya ini imobilisasi, dia nggak bisa bergerak, jadi hanya di tempat tidur, komorbid, ada penyakit jantung koroner, trifacial disease ya, on treatment, sama hipertensi. Jadi dia udah 1 tahun mengeluh back pain, berobat ke dokter internis dan neurosurgeon, katanya sih hanya pengapuran aja, jadi dianggap sebagai osteoartrosis lumbalis ya. Di fisioterapi selama 10 bulan nggak ada perbaikan, lalu di CT scan ternyata kalau kita lihat nih ada massa di sini ya. Nah, ini ada massa nih, dia dirujuk ke RSCM oleh dokter neurosurgeonnya. Dokter neurosurgeonnya melakukan MRI ya. Kalau kita lihat di sini bilangnya sih gambaran fokus myelomatosus di os calvaria. Jadi di sini nih ya ada lesi-lesi litik nih di sini nih. Di calvaria, di tulang tengkorak. Ada fraktur, ada massa juga ya di torakal 9 ya. Ada massa jaringan lunak. Lain-lain sih baik. Lalu saya periksa lab, HB-nya ada anemia 9,7, ureum kreatininnya agak meningkat, tapi nggak sampai lebih dari 2, namun eGFR-nya udah turun di bawah 40 ya. Nah ini protein total albumin globulin yang kita mesti periksa. Protein totalnya tinggi, albuminnya kurang, globulinnya meningkat. Kalau kita lihat di elektroforesa protein, ada peningkatan fraksi gamma globulin yang monoklonal. Jadi ini ke arah MM. IgG, IgA, IgM kita periksa, yang monoklonal ada IgG. Jadi 4.799. Kalau nggak salah normal sampai dengan 1000-an ya. Kalsiumnya sih normal pada pasien ini. Jadi pasien ini ada anemia, gangguan fungsi ginjal, ada monoklonal. Ya. Kalau kita lihat gambarnya ya, ini yang normal nih. Yang normal tuh albumin lebih tinggi dibanding globulin. Tapi pada pasien ini kalau kita lihat nih albuminnya ini gamma globulinnya ya. Jadi gamma globulinnya tinggi. Tadi gamma globulin kan yang memproduksi imunoglobulin. Kalau di imunofiksasi kelihatan nih. Yang tinggi itu IgG dan lambda. Nah, ini contoh yang dari Google ya, IgG dan lambda. Jadi pasien ini sama. Ada monoklonalitas IgG lambda. Nah, ini gambaran sumsum tulangnya. Jadi ada sel-sel plasma katanya 61% ya. Sel plasma ini bagus ya, dia intinya di pinggir ya. Ada perinuklear halo dan ada sitoplasmanya berwarna ungu. Jadi bagus sekali gambarannya. Diagnosis molekulernya di immunophenotyping, markernya tuh sesuai marker multiple myeloma, CD38, CD138. Jadi dia sifatnya klonal di sumsum tulang. Jadi kita bisa mendiagnosis pada pasien ini adalah multiple myeloma. Nah ini inisial diagnostik workup-nya, anamnesis, pemeriksaan fisik, tadi ada keluhan back pain ya, CBC dan morfologi perifer, ada anemia, gambaran morfologi saya nggak bisa berikan gambarnya, ada Rulux formation ya, kita cek ini, kalau kita lihat ini ada internis dasar nih, DPL, LFT, ureum kreatinin, asam urat, gula darah ya. Nah mungkin kita perlu memasukkan protein total albumin globulin untuk pemeriksaan internis dasar. Jadi teman-teman selain periksa DPL, ureum kreatinin, OTPT, gula darah ya, bisa sekalian memasukkan protein total albumin globulin untuk ibaratnya tuh tahu screening, oh jangan-jangan nih pasien MM atau bukan. Untuk membuktikan ya kita cek serum elektroforesa protein tadi ya, ada hipergamaglobulinemia, imunofiksasi, ada monoklonal IgG dan lambda. Kita bone survey, tadi kita PET scan datanya ya, ada lesi litik biasanya,
kita sudah lakukan bone marrow aspiration dan biopsi, sudah tegak sel-sel plasmanya. LDH saya sudah cek, tapi hasil sampai terakhir tuh belum keluar. Kita belum periksa serum beta-2 makroglobulin, sitogenetik, dan atau FISH. Karena memang availabilitasnya belum ada nih untuk FISH. Untuk stadium kita pakai yang standar tuh duri salmon. Ini Dr. Duri ya, Dr. Duri ini masih ada sampai sekarang. Jadi ada stadium 1, 2, 3. Pada pasien kita one or more of the following. Ada lesi litik ya, multiple. Jadi dia masuk ke stadium 3 walaupun HB-nya masih bagus tadi ya. Serum kalsium normal tapi IgG-nya juga nggak terlalu tinggi. Ya dia masuk stadium 3 lah, antara stadium 2 dan stadium 3. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, kita memerlukan tadi FISH ya. Kalau FISH tuh yang high risk tuh 20%, ada delesi 17P, T1416, translokasi 1420. Ini yang high risk dari pemeriksaan FISH. Nah, ini yang high risk tuh pada MM katanya sih sekitar 10-20%. Mayoritas stadium 1 masih atau stadium 2. Nah, ini pengobatannya, apakah dia kandidat untuk transplantasi autologus? Kalau ada ya kita kasih pengobatan 3 drug regimen. Jadi bortezomib, thalidomid atau siklofosfamid atau lenalidomid plus dexamethasone. Atau 2 drug regimen, misalnya thalidomid, dexamethasone, lenalidomid, dexamethasone, bortezomib, dexamethasone. Namun sayangnya di rumah sakit kita sekarang kesulitan karena tuh obat-obatannya lumayan mahal ya, jadi belum ditanggung oleh BPJS. Ya paling kita tawarkan aja ke pasiennya mau apa enggak. Kebetulan pasien ini belum bersedia ya, akhirnya kita kasih pengobatan standar, kemoterapinya VAD namanya, vincristin, adriamycin, doxorubicin, sama siklofosfamid. Kalau bagus, katanya setelah tadi ya sekitar ini 4-6 siklus, kita kasih melvalan, lalu kita kasih autologous stem cell transplant ya, ini gambarnya. Barangkali nanti Dr. Jeffrey yang akan menjelaskan lebih lanjut. Demikian dari saya, kesimpulannya adalah untuk mendiagnosis MM, memang kita menghadapi tantangan ya, kita mesti perhatian ya, jadi awareness-nya tuh tinggi untuk pasien-pasien, misalnya pria di atas 50 tahun dengan back pain, dengan anemia atau pansitopeni, kita mesti memikirkan bahwa salah satu penyebabnya adalah multiple myeloma, sehingga kita bisa cepat mendiagnosis dan mengobati sehingga organ damage-nya bisa kita cegah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Wulyo atas paparannya yang baik dan cukup jelas, ya, terutama tadi bagian penegakan diagnosis, sehingga rekan-rekan para peserta webinar dapat mengenali myeloma. Kita lanjut ke pembicara kedua. Ya, ini rekan saya juga, Dr. Jeffrey Beta Tenggara, SPPD KHOM. Beliau lulus dokter umum dari FKUI juga tahun 2004 dan melanjutkan ke spesialis penyakit dalam di tempat yang sama, lulus tahun 2010 dan langsung lanjut ya, beliau ini senangnya yang langsung ya, sampai pendidikan subspesialis hematologi onkologi medik dan berhasil lulus tahun 2016. Saat ini beliau bekerja di MRCCC Siloam Hospital Semanggi dan Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Beliau akan membawakan topik yang berjudul Opening a New Dimension in Multiple Myeloma Treatment. Ya. Kepada Dr. Jeffrey saya persilahkan, waktu 20 menit. Terima kasih Dr. Wulyo. Selamat pagi yang saya hormati para guru besar, teman sejawat dan senior semuanya.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Jakarta Oncology Week yang sudah mengundang saya untuk berbagi dalam acara hari ini. Mohon izin perkenankan saya share screen. Topik yang diberikan kepada saya adalah Opening a New Dimension in Multiple Myeloma Treatment. Ada beberapa bagian yang sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Wulyo, kita akan skip forward lebih cepat. Jadi ini adalah definisi dari multiple myeloma, tetapi ini sudah dijelaskan juga secara panjang lebar oleh Dr. Wulyo, jadi kita akan skip. Nah, ini yang berbeda dari pengobatan untuk jenis kanker yang lain. Tadi Dr. Wulyo juga sudah menjelaskan bahwa pengobatan untuk multiple myeloma ini kita memang tidak bisa sampai sembuh total. Prinsipnya kita adalah berusaha untuk menekan dari perkembangan mielomanya itu sedalam mungkin. Memang kita pada akhirnya akan menghadapi yang disebut sebagai first relapse, second relapse, dan refractory. Multiple myeloma sendiri pada saat kita berhadapan dengan pasien, kita selalu berpikir bahwa apakah pasien ini adalah pasien yang eligible untuk mendapatkan transplant atau ineligible. Ini akan berbeda dari pendekatan pengobatan atau pemilihan obat induksi yang akan digunakan. Prinsipnya adalah kapan kita memulai suatu pengobatan untuk multiple myeloma. Jadi tadi juga sudah dijelaskan mengenai adanya simptom dari myeloma yaitu yang disebut sebagai CRAB. Jadi apabila didapatkan kriteria klinis seperti CRAB, kemudian plasma sel yang lebih dari 60%, free light chain yang lebih dari rasionya yaitu lebih dari 100, dengan hasil MRI lebih dari 1 focal lesion, maka kita akan langsung treat sebagai myeloma. Tetapi apabila tidak ada myeloma defining events ini, atau yang kita sebut sebagai smoldering, maka kita bagi dulu apakah ini termasuk golongan yang high risk atau yang intermediate atau low risk. Apabila kita berhadapan dengan low risk smoldering, maka kita cukup observasi saja. Tetapi apabila kita berhadapan dengan high risk, maka kita harus berpikir untuk memulai pengobatan minimal dengan lenalidomide atau lenalidomide dan dexa. Dalam NCCN selalu juga disarankan untuk bisa mengikuti clinical trials. Manajemen untuk MM sendiri ini memang banyak sekali. Yang terutama pertama adalah suportifnya. Karena memang seringkali pasien datang itu sebetulnya bukan dengan kriteria gambaran klinis yang sangat spesifik untuk MM. Tetapi lebih banyak dibilang kayak penyakit orang tua. Jadi karena penyakit MM ini lebih banyak pada usia di atas 50-60 tahun, kemudian nyerinya bisa seperti back pain, seringkali bahkan dibuat bercandaan udah tua sakit encok. Padahal ternyata ini adalah bagian dari multiple myeloma. Pengobatan suportif seperti pain management ini juga menjadi sangat penting berupa menggunakan radiasi untuk mengatasi spinal cord compression. Kemudian ada juga penggunaan obat-obatan yang akan diberikan oleh Dr. Asrul pada sesi berikutnya. Ini menjadi penting. Saya akan berbicara mengenai spesifik treatment dari multiple myeloma sendiri. Sekilas mengenai autologous stem cell, memang bisa untuk myeloma sendiri menggunakan stem cell-nya adalah autologous, yaitu menggunakan dari stem cell pasien sendiri. Kriteria yang paling penting menentukan apakah seseorang ini eligible atau tidak adalah usia. Beberapa center memiliki patokan yang berbeda. Untuk di Amerika, kalau kurang dari 75 tahun masih di 70 sampai di bawah 75 tahun masih dianggap eligible dengan performance score yang baik. Untuk Eropa kurang dari 65 tahun, di China kurang dari 65 tahun, dan yang saya tahu di NUH
di Singapura menggunakan 65 tahun juga. Prinsip dari ASCT, pertama kali kita memberikan induksi terlebih dahulu yang menggunakan 3-drug regimen. Kemudian kita melakukan collecting dari stem cell dari darah tepi. Kemudian kita simpan. Kemudian kita memberikan kemoterapi. Setelah memberikan kemoterapi dosis tinggi dengan melvalan, maka kita kembalikan lagi stem cell. Jadi untuk para sejawat, apabila dari dokter umum, para GP, prinsipnya sebetulnya stem cell ini adalah memberikan akses buat kita untuk bisa memberikan kemoterapi high dose. Pada saat kita memberikan kemoterapi high dose, maka bisa terjadi aplastik dari pasien dan itu akan ditolong oleh reserve stem cell pasien itu sendiri. Nah, dari historinya sendiri, pengobatan multiple myeloma ini memang kita menggunakan masih obat-obat yang obat jadul lah. Dari golongan thalidomide. Thalidomide ini sebetulnya tahun 70-an itu digunakan obat anti muntah untuk ibu hamil yang sekarang dilarang. Kemudian lenalidomide, kemudian ada penggunaan proteasome inhibitor. Dan saat ini sudah berkembang dengan banyak banget obat-obat yang lain, baik dari proteasome inhibitor yang baru seperti carfilzomib atau ixazomib. Kemudian juga ada monoklonal antibody seperti daratumumab dan elotuzumab. Jadi perkembangannya cukup cepat dan kita harapkan bisa memberikan hasil yang baik untuk MM. Saya akan membahas prinsipnya ada 3 golongan besar ya yang kita kombinasi untuk penggunaan obat MM. Yang pertama adalah proteasome inhibitor. Sekilas mengenai proteasome, jadi ubiquitin proteasome pathway, apa itu? Secara gampang proteasome pathway itu adalah penghancur protein. Nah, masalahnya adalah pada kanker memiliki proteasome yang tinggi sekali. Dan proteasome menghancurkan banyak protein yang bersifat menghambat kanker. Contohnya adalah P53. Jadi kalau kita ingat dalam cell cycle, dalam G1S, G2M itu ada checkpoint untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, yaitu menggunakan P53 salah satunya. Nah, pada MM ternyata terbukti memiliki proteasome inhibitor yang bisa mendestruksi P53 ini, sehingga mengakibatkan terjadinya proliferasi sel secara cepat. Contoh dari proteasome inhibitor yaitu Borte, carfilzomib atau ixazomib. Yang di Indonesia sampai saat ini hanya ada bortezomib. Dan yang immunomodulatory drugs bersifat untuk meningkatkan kerja dari natural killer cell, CD4, CD8 yang akibatnya direct cytotoxic dan mengakibatkan kerusakan dari sel kanker. Ada juga penelitian yang mengatakan memiliki sifat anti-angiogenik. Golongan obat-obat ini ada thalidomide, lenalidomide, dan pomalidomide. Lenalidomide sudah registered POM. Thalidomide sebetulnya ada, tetapi memang unregistered barang ini. Jadi yang sudah terregister di badan POM yaitu lenalidomide. Untuk monoklonal antibody sendiri ada beberapa. Untuk mempercepat kita hanya di Indonesia adanya daratumumab, walaupun saat ini ada ISA, ELO, dan yang terakhir adalah belantamab mafodotin. Nah, bagaimana cara penggunaan dari obat-obat ini? Prinsipnya adalah NCCN selalu menyarankan penggunaan 3 triplet. Tetapi kita harus ingat bahwa pasien-pasien MM rata-rata adalah pasien geriatri. Kita harus ingat juga efek samping dari obat ini juga bisa cukup berat, maka untuk golongan orang populasi yang frail, maka masih diizinkan untuk menggunakan doublet regimen, tetapi tetap disarankan pada saat pasca pengobatan dan kondisi pasien membaik, maka kita harus naikkan kembali ke triplet regimen. Untuk supportive care, ingat bahwa untuk tulang, kemudian infeksi, dan kelainan-kelainan hematologik yang menyertai dari MM ini juga harus
atasi selain dari pengobatan MM-nya sendiri. Untuk first line, saya menggunakan guideline dari NCCN. Prinsipnya adalah kita bertemu pasien, pikirkan dulu transplant atau tidak transplant. Kalau misalkan kita menyiapkan untuk transplant, maka pemilihan obatnya adalah yang non-melvalin base. Kita menggunakan pertama adalah bortezomib, lenalidomide, dan dexamethasone yaitu VRD, atau bortezomib, cyclophosphamide, dan dexamethasone yaitu VCD. Karena di luar negeri sudah ada punya carfilzomib, kemudian exosomib, maka itu juga bisa digunakan. Tetapi tetap base-nya adalah VRD atau VCD. Sedangkan kalau pada yang non-transplant eligible, maka pilihannya adalah seperti VRD, VCD juga bisa dipakai, kemudian lenalidomide dengan low dose dexamethasone juga dapat digunakan. Nah, ini adalah beberapa obat-obat yang baru dalam NCCN yaitu daratumumab, carfilzomib, dan ixazomib. Bagaimana cara kita menilai respon pengobatan? Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Wulyo. Kita semaksimal mungkin ingin mencapai hasil respon setinggi mungkin. Memang kriteria yang paling tinggi secara klinis saat ini dan lab adalah SCR, yaitu Stringent Complete Response. Tetapi at least sampai mendapatkan VGPR pun, pasien masih bisa untuk menjalani transplant. Apabila setelah kriteria induksinya, kita hanya mendapatkan VGPR pun, pasien masih boleh mendapatkan pengobatan transplantasi. Ini kriteria-kriteria ini sebetulnya bisa dibaca sendiri supaya kita mempercepat waktunya. Ini kembali lagi ke slide yang tadi saya sebutkan. Kita ingin mencapai plateau remission dengan hasil remisi setinggi mungkin. Karena penelitian juga menunjukkan bahwa apabila kita bisa mendapatkan minimal adalah complete response atau stringent complete response, maka angka lama relapse-nya itu bisa lebih lama dibandingkan apabila kita mendapatkan level yang di bawahnya. Bagaimana dengan pengobatan second line? Ini adalah pilihan-pilihan pengobatan second line yang disarankan oleh NCCN. Tetapi ini nanti kita akan bahas lanjut dari beberapa perbandingan antara second line lawan second line pada penelitian berikutnya. Nah, untuk first relapse, penelitian yang dikeluarkan oleh Raj Kumar, kita bisa membagi antara yang non-refrakt terhadap lenalidomide dan refrakt terhadap lenalidomide. Kita sebut sebagai non-refraktori terhadap lenalidomide apabila pasien mengalami relapse pada saat sedang off terapi atau sedang maintenance dengan small dose single agent lenalidomide. Yang disebut small dose itu adalah 10 mg atau hanya menggunakan bortezomib maintenance. Apabila ini terjadi relapse pada saat ini, maka kita sebut sebagai non-refrakt. Tetapi apabila terjadi di luar setting ini, maka kita sebut sebagai refrakt. Maka ini adalah beberapa pilihannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan daratumumab dengan Lendex. Beberapa alternatif yang lain seperti KRD, XARD, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk refraktori lenalidomide, kita bisa menggunakan kombinasi darah, ini bacanya agak mesti diingat-ingat, V itu adalah bortezomib dan dexa, atau kita ganti golongan imidnya, yaitu darah pomalidomide dengan dexa, atau isaxomib dengan pomalidomide dexa. Jadi ini adalah beberapa pilihan yang bisa kita pakai menurut penelitian dari Raj Kumar. Nah, sedangkan untuk penelitian yang membandingkan, sorry, ini saya turunkan panelnya dulu. Oke. Apabila terjadi relapse pertama setelah penggunaan bortezomib based induction, baik pada len-naive atau sudah terekspos tetapi tidak refraktori,
Maka ada penelitian yang membandingkan antara penggunaan doublet yaitu Lendex dengan triplet. Ini ada beberapa penelitian yaitu Pollux, Aspire, Eloquent, dan Tourmaline. Jadi kalau Pollux itu membandingkan penggunaan darah RD melawan RD, sedangkan Aspire Carville RD lawan RD, Eloquent adalah Elo RD lawan RD, dan Tourmaline adalah Isaxomet RD dengan RD. Maka kita lihat bahwa ternyata penelitian Pollux, untungnya hasil darah RD dibandingkan RD memiliki progression free survival yang paling panjang dibandingkan penelitian yang lain. Kenapa saya katakan untungnya hasilnya seperti ini? Ya karena barangnya yang ada di Indonesia yaitu daratumumab, sedangkan yang lainnya belum masuk Indonesia. Dan untungnya hasilnya yang paling baik. Walaupun ini bukan head to head namanya. Didapatkan bahwa hazard rasionya itu sampai 0,44. Ini yang paling rendah dibandingkan penelitian yang lain dengan progression free survival-nya mencapai 44 bulan dibandingkan penelitian yang lain. Sedangkan bagaimana kalau relapse sedang dalam Lendex atau lane maintenance? Maka ini adalah penelitian yang membandingkan antara doublet lawan triplet lagi. Doublet yaitu menggunakan, pilihannya ada penelitian menggunakan KD atau VD, sedangkan tripletnya yaitu menggunakan darah VD, POM-VD atau darah KD. Kita dapatkan bahwa dari penelitian ini yang saya garis bawahi adalah untuk penelitian Castor yang membandingkan antara darah RD dengan darah VD dengan VD, didapatkan bahwa tetap triplet memberikan hasil yang baik. Jadi prinsipnya pada saat relapse memang kita tetap disarankan untuk menggunakan triplet base treatment dibandingkan menggunakan doublet. Nah ini dalam setting penelitian yang lain, pada saat relapse atau refractory yang diganti bukan monoklonal antibodinya tetapi golongan IMiD-nya yaitu lenalidomide jadi pomalidomide. Di sini kita lihat ada beberapa penelitian. Tetapi kita lihat bahwa penggantian lenalidomide menjadi pomalidomide, maka hazard rasionya turunnya itu ya oke sekitar 0,54 yang paling rendah. Kita kembali lagi bahwa hazard rasio kalau kita menggantikan golongan monoklonal antibodinya, maka hazard rasionya itu bisa turun sampai 0,3. Nah, ini ada beberapa alternatif, meta-analisis yang membandingkan penggunaan antara lenalidomide dengan dexa dibandingkan dexa saja, antara double dibandingkan single, atau triple dibandingkan double. Semakin banyak regimen yang kita pakai, maka hazard rasionya itu bisa semakin kecil. Jadi disarankan sebisa mungkin kita menggunakan regimen pengobatan yang paling lengkap. Nah, bagaimana kalau sudah second line dan third line? Yang ada memang kita sudah mulai menarik nafas dalam, karena sudah pada saat third line ini, maka angka kambuhnya itu akan kecepatan kambuhnya akan semakin cepat dan akan makin sulit diobati. Jadi ini tergantung dari kita nilai apakah ini lenalidomide atau bortezomib refractory, maka berikut adalah pilihan-pilihannya. Memang di sini kita tidak bisa, apabila contohnya kita menggunakan first line triplet, misalkan VRD dari awal, let's say VRD yaitu bortezomib, lenalidomide, dan dexa. Kemudian dia mengalami relapse atau induksinya tidak berhasil. Pertanyaannya adalah ini refraktornya yang mana? Refraktor terhadap bortezomib kah atau refraktor terhadap lenalidomide kah? Ini memang kesulitan yang harus kita tentukan pada saat kita menentukan penggantian obat pada second line dan third line-nya. Nah, kita masuk pada maintenance therapy. Beberapa pilihan, even lenalidomide single juga bisa dipakai untuk maintenance therapy, baik oleh ESMO atau NCCN. Tadi sudah dijelaskan
Twitternya yang disampaikan oleh Dr. Thoman, gambar itu sangat membantu saya menjelaskan yang namanya minimal residual disease. Jadi memang kita ingin mendapatkan yang namanya MRD negatif. Jadi kalau penilaian itu bukan hanya sampai stringent complete response, tetapi sampai ke MRD. Penentuan MRD itu yaitu menggunakan flow cytometry atau minimal FISH untuk menentukan sebetulnya apakah masih ada sedikit sel-sel plasma yang masih tersisa di dalam. Apabila secara flow cytometrinya didapatkan bahwa memang hasilnya MRD negatif, ini adalah salah satu faktor prognosis yang baik untuk ke depannya. Ini tadi yaitu menggunakan next generation flow atau juga next generation sequencing untuk penentuan MRD. Demikian presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Thoman. Silakan, Dokter. Baik. Ya, terima kasih kepada Dr. Jeffrey atas paparannya yang cukup detail. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan para peserta webinar dan juga mudah-mudahan bisa menstimulasi untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, kita sampai kepada pembicara terakhir, yaitu Dr. Asrul. Dr. Asrul, beliau alumni FK Andalas tahun 1981 dan kemudian melanjutkan penyakit dalamnya di FKUI sampai lulus tahun 1992 dan lanjut ke pendidikan subspesialis hematologi onkologi medik juga di UI dan lulus tahun 2000. Beliau posisi di Rumah Sakit Darmais dan juga staf pengajar di FKUI, dan untuk praktek swastanya beliau ada di Rumah Sakit Triadipa Jakarta Selatan. Nah, untuk topik yang akan beliau bawakan adalah optimal dose of fentanyl transdermal for cancer pain management and best practice sharing. Kepada Dr. Asrul, saya persilakan, waktunya 20 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya cukup jelas didengar? Jelas, Dok, jelas. Silakan, Dok. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Thoman yang sudah memimpin acara ini, kemudian juga kepada Prof. Humperdinck yang memberikan kesempatan untuk berbicara mengenai nyeri yang tidak bosan-bosannya. Mudah-mudahan yang mendengar nggak bosan gitu, karena topik nyeri ini mudah-mudah susah ya. Dibilang mudah ya mudah, tapi bilang susah juga gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor hari ini ya, yang memberikan bahan-bahan buat saya. Ya, judul yang diberikan kepada saya adalah Optimal Dose of Fentanyl Transdermal Patch for Cancer Pain Management and Best Practice Sharing. Jadi saya bicara mengenai lebih ke arah, karena udah sering mungkin lebih ke arah pengalaman ya. Pengalaman artinya yang kita lakukan selama ini. Slide. Ya, kita tahu bahwa tadi sudah disinggung mengenai multiple myeloma, tapi ujung-ujungnya nyeri juga. Kemudian juga pasien multiple myeloma sering datangnya dengan nyeri juga gitu loh. Jadi udah berat baru berobat gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di luar negeri ini WHO ya, bahwa nyeri itu cukup tinggi ya angkanya, dan sampai 55% pada pasien yang mendapatkan pengobatan. Ini data di luar negeri. Bagaimana data di Indonesia? Coba kita lihat nanti ya. Ya, ini juga ya bagaimana prevalensi nyeri pada cancer ya, termasuk multiple myeloma. 33% itu pada saat pengobatan itu ada nyeri. Kemudian
59% itu pada pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat nyeri, obat-obat anti kanker. Kemudian pada yang metastasis, dan ini biasanya sering pada stadium lanjut ya, itu sampai 64% ya. Nah, pasien yang paling berat nyerinya biasanya yang pankreas ya, kemudian head and neck. Walaupun yang lain satu kasus per kasus berat, tetapi secara keseluruhan maka pankreas itu nyerinya sangat hebat. Kemudian juga pada head and neck. Pada suatu saya pernah menghadiri suatu pertemuan di luar, Jepang itu pengalaman pribadinya dia sempat memberikan morfin ya, itu 5 gram sehari pada si pankreas. Saya bertanya bagaimana cara memberikannya gitu ya. Dia bilang like sugar katanya. Jadi tepung morfin itu dimasukkan ke gelas, disendok, kemudian diputer, diminum gitu. Nah pasiennya masih baik, artinya masih bisa kontak apa saja sampai 5 gram gitu ya. Jadi memang nyeri pankreas itu nyerinya sangat hebat kalau memang nyeri gitu ya. Head and neck juga kita punya banyak kasus ya, apakah itu nasofaring terutama ya, banyak kita punya ya, itu nyerinya juga hebat. Slide. Ya, ini kita lihat ya bahwa pada pasien paliatif, pasien kita terutama pasien ya, itu 70% ya. Di Darmais penelitiannya juga segitu, 70. Dr. Maria itu meneliti sekitar 73% pasien hospice itu nyeri gitu. Jadi memang nyeri itu pada pasien-pasien yang kanker lanjut itu menjadi masalah cukup berat ya, mengganggu pasien dan mengganggu keluarga juga, karena yang mengeluhkan pasien keluarganya juga jadi repot gitu ya. Kemudian nyeri itu terabaikan juga ya, terabaikan ya, karena mungkin karena dokternya fokus dengan benjolannya sehingga lupa, atau juga dokternya nggak berani kalau bermain dengan opioid ya. Kenapa tidak berani? Karena tidak mengerti ya. Jadi kalau dulu itu kita selalu menganggap morfinis gitu ya. Jadi sehingga kita takut untuk memberikan sesuatu yang berubah opioid ya. Sehingga sering pasien terabaikan. Dilaporkan di luar negeri itu lebih dari 50% pasien itu mendapatkan opioid setelah 6 bulan nyeri gitu. Rata-rata ya, rata-rata. Jadi memang pemberian opioid itu masih rendah gitu. Laporan tahun, saya lupa tahun berapa, itu pemakaian opioid di Singapura itu 54 kilo per tahun. Indonesia lebih tinggi, 55 kilo per tahun. Tetapi Singapura penduduknya 5 juta, Indonesia 200 lebih juta gitu. Jadi kita sangat rendah pemakaian opioid kita di Indonesia gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa sebetulnya opioid itu obat nyeri yang relatif aman dibandingkan yang lain untuk pemakaian jangka panjang. Karena nyeri kanker adalah chronic pain. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa multiple myeloma tuh nggak sembuh. Jadi kalau dia masih nyeri, ya kita akan memberikan opioid. Kalau seandainya dia sudah dapat biposfonat pada metastasis tulang atau sudah diradiasi masih nyeri, maka pilihannya adalah opioid. Karena apa? Kalau kita memberikan paracetamol, itu kalau udah 3 bulan itu hati-hati dengan hati dan ginjal. Begitu juga NSAID ke lambung ya, NSAID dan yang lain-lain juga. Apakah itu tramadol juga untuk jangka panjang agak susah. Dan yang paling aman itu adalah opioid ya. Slide. Nah, pada nyeri kanker masalahnya adalah kita harus mengusahakan pasien itu bebas nyeri. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau nyerinya sudah berkurang, maka kita udah puas. Tapi sebetulnya tidak. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan kualitas hidup, ya, kualitas hidup dan juga kualitas meninggalnya pasien. Kalau sudah
lanjut sekali ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian harus diingat juga bahwa nyeri kanker adalah ada dua, non farmakologi dan farmakologi. Tadi udah disinggung mengenai multiple myeloma, ada Krebs ya, ada keterlibatan dari tulang ya. Jadi misalnya adanya nyeri pada tulang ya. Nyeri tulang itu obatnya adalah sinar gitu. Walaupun kita bicara obatnya, tapi kita harus lihat bahwa kalau dia nyeri pada multiple myeloma sudah dapat obat pengobatan multiple myelomnya, sesudah dapat bifosfonat masih nyeri, maka lebih baik disinar dibandingkan kita memberikan opioid. Tetapi kalau setelah disinar masih nyeri, maka indikasi sekali untuk memberikan opioid. Nah, farmakologi perannya sangat besar. 85% dari nyeri-nyeri kanker bisa diatasi dengan obat-obatan, sehingga non farmakologi itu boleh dikatakan tidak terlalu berperan untuk nyeri kanker ya. Kita bicara nyeri kanker ya. Jadi sehingga waktu itu ada pertemuan mengenai pengobatan nyeri, maka yang bagian intervensi meminta supaya mereka memberikan. Tetapi setelah dibicarakan bahwa non-farmakologi itu lebih banyak, maka kesimpulan dari waktu itu di kolegium ya, sama di Kemenkes saya pernah ikut, jadi diserahkan kepada masing-masing divisi ilmu ya, karena belum bisa kecocokan gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa farmakologi itu lebih banyak perannya untuk nyeri kanker dibandingkan non-farmakologi. Slide. Ya ini pengulangan, jadi ada 3 ya step ladder. Kalau 1 non opioid, yang 2 opioid ringan, yang ketiga strong opioid. Tapi kalau NCCN hanya membagi 2, weak dan severe, ya mild dan severe. Jadi obatnya non opioid dan opioid, tidak ada weak opioid ya. Kalau WHO masih, ESMO masih 3. Slide. Ya, ini alat bantu untuk menilai nyeri ya. Mungkin ini sederhana ya. Yang visual analgesic yang sering dipakai di mana-mana, tetapi tidak harus dengan visual analgesic, banyak yang lain ya. Ini kita lihat. Slide, ada yang lain lagi. Ya, bersama ya. Visual analgesic adalah kita tidak melihatkan angka, pasien menunjuk. Dan di bagian kita itu ada penilaian 1 sampai 10. Tapi kalau verbal itu pasien yang ngomong, dia akan ngomong, nyari saya sekarang 5, 8 atau gini ya. Jadi terus kemudian ada lagi yang gambar ya. Kalau orang pada anak-anak atau orang tua itu dengan gambar ekspresi gitu seperti yang tadi. Jadi ini semua untuk menilai nyeri. Kenapa? Karena nyeri ini adalah sangat subjektif, sehingga harus ada persamaan antara penilai dan yang dinilai. Slide. Ya, ini ya. Jadi yang paling penting pada nyeri adalah assessment. Ya, itu paling penting. Kunci keberhasilannya adalah pada assessment, kemudian di reassess. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa assess dengan baik, maka itu akan lebih mudah. Jadi kalau dia memang indikasi opioid, kita titrasi dulu apakah dengan immediate ataupun dengan drip ya. Kemudian kita jangan lupa memberikan adjuvan. Kemudian kita reassess lagi ya. Kemudian maintenance. Nah, maintenance ini yang saya bilang tadi bahwa nyeri kanker adalah kronik, sehingga jangan diberikan pasien nyeri berhenti kemudian obatnya stop, dan itu paling sering di lapangan ya, paling sering di lapangan ya. Kita dikasihkan bagaimana ya, saya nggak makan obat nyeri lagi sehingga karena sudahnya tidak nyeri, kemudian ya nyeri lagi. Tapi kalau dia kansernya diobati sambil jalan, misalnya dia dapat pengobatan kemoterapi dan itu perbaikan, memang bisa dia dikurangi dosisnya dulu secara bertahap, kita dengan bertahap, kemudian
nanti pada satu saat pasien itu bisa tidak mendapatkan opioid lagi. Kemudian juga kita harus awas dengan breakthrough pain. Breakthrough adalah nyeri yang terjadi kalau sudah terkontrol. Jadi kalau kita sedang titrasi, nyeri itu bukan breakthrough. Breakthrough itu adalah kita sudah dapatkan dosisnya tetap, misalnya dia dapat slow release tablet morfin 2 kali 10. Nah, kemudian tiba-tiba dia nyeri, apakah itu karena banyak gerak atau enggak kurang tidur atau banyak pikiran, maka dia nyeri, maka itu namanya breakthrough. Tetapi kalau dia nyeri terus, habis itu nyeri lagi, tambah lagi, berarti bukan breakthrough, nyerinya belum terkontrol. Dan kemudian jangan lupa bahwa seperti yang saya katakanlah tadi, ada interventional pain management ya. Jadi ada yang di blok ya, bisa di blok. Kemudian dengan pemberian obat intratekal juga ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh banyak dokter-dokter yang bergerak di bidang ini ya, misalnya dokter anestesi ya, bedah tulang, bedah saraf ya. Slide. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau dia nyeri ringan, diobati dengan NSAID. Kalau masih tidak respon, naik dengan weak opioid ya. Kemudian bisa dengan kodein. Kemudian kita bisa tambahkan NSAID atau paracetamol. Kalau masih nyeri, kita pakai opioid ya, dengan titrasi tentunya. Dan yang harus kita ingat, kalau visual analog-nya tinggi, kita tidak mulai dari awal juga. Jadi kita lihat tuh di slide, dari kalau mile itu kembali lagi. Maksud saya kita lihat di slide itu di sebelah kiri atas ya. Jadi kalau kita memberikan NSAID itu kalau visual analog-nya 1, 2, 3 ya. Kalau visual analog-nya sudah 7, 8 ya kita langsung opioid. Jadi jangan kita ikuti tahapnya nih. Oh iya, kan dimulainya dengan paracetamol dulu atau NSAID, padahal visual analog-nya 8 gitu ya. Jadi terlalu lama kita membiarkan pasien nyeri. Slide. Ya, nah ini ya algoritmanya. Kalau di GD nilai yang tinggi, titrasi, kemudian dari morphine drip, immediate, kemudian kita pakai ke yang yang long acting. Apakah Anda pakai MST atau hidromorphon ya, atau oxycodone atau fentanyl ya, semua terserah. Tetapi jangan berlama-lama dengan drip morfin dan juga dengan berlama-lama dengan immediate. Kenapa? Kalau drip morfin kita tahu ya, susah mengawasinya. Kalau immediate repot pasiennya, tiap 6 jam dia harus dibangunkan. Karena pemberian opioid haruslah by the clock. Jadi kalau pasiennya tidur harus dibangunkan pada jam yang harus dia makan. Jadi kalau dia immediate kan dia harus makan jam 6, jam 12, 6 sore, 12 malam, itu merepotkan. Sehingga pakailah yang apakah 12 jam, 24 jam, atau yang 72 jam. Slide. Nah, ini kita lihat bagaimana kalau kita melakukan kelompok obat-obatnya ya. Itu yang saya bilang tadi, non-opioid, paracetamol, NSAID itu sudah standar. Barangkali semua juga tahu, biasa pakai weak opioid, kodein, dan tramadol. Kemudian strong opioid, ada morfin, hidromorphon, oxycodone, dan fentanyl ya. Metadon kita tidak pakai, tapi juga kurang populer ya gitu ya. Kemudian ada adjuvan ya, antidepresan, antikonvulsan, bifosfonat, dan steroid. Slide. Nah, ini tadi kita bilang share kasus ya. Ini pasien 62 tahun, ini pengalaman di luar negeri ya, bukan kita. Pengalaman kita juga ada nanti. Dengan colorectal cancer ya, kemudian dia hospice ya, dan dia nyerinya hebat sekali. Dia dapat 150 mikrogram ya. Kita lihat tuh tempel-tempelnya, satu tempel itu 100 mikrogram, jadi ada yang kelihatan 10 ya. Kita bisa lihat bahwa
nyerinya terkontrol dan kondisi pasien juga kayaknya berdiri. Jadi berarti dia cukup baik ya. Ya, kita lihat sampai 1000 dengan kontrol ya. Dan kemudian dia mendapatkan berapa nih? 3,5 bulan ya. Barangkali kita pengalamannya lebih dari mereka ya. Nanti kita lihat. Slide. Ini juga di mana nih? Korea ya. Ya, Korea ya. Laki-laki wanita 55 tahun ya, dia dapat itu sampai 4.000 ya mikrogram ya selama 16 bulan ya. Ya, kita lihat. Jadi artinya apa? Dosis-dosis tinggi itu bisa diberikan. Kenapa? Opioid itu no ceiling dose. Ya, ceiling itu apa itu? Ya, atap rumah ya, atap-atap. Ya, tidak ada batasannya gitu ya ke atas. Slide. Ya, ini juga ada gambar ya di mana dipasang 36 patch yang 100 ya. Bisa kita lihat ya, pasiennya masih bisa bermain gitu ya. Ya, jadi kita lihat bahwa dosis yang tinggi pun kalau kita berikan dengan titrasi yang baik, itu toleransi pasien itu boleh dikatakan bisa menerima opioid dengan baik. Tentunya pasien harus patuh dengan anjuran-anjuran dokter. Karena kalau dia tidak patuh maka memang akan banyak efek samping yang muncul ya. Ya, kalau dia stop tiba-tiba maka withdrawal itu ya kayak orang sakau gitu ya. Nah, tapi kita pesan itu biasanya tidak. Pasien boleh dikatakan yang berobat patuh itu kita bisa terapkan. Ya, sebentar dokter. Ya, slide. Kita hampir selesai, barangkali waktu saya juga nggak lama. Slide. Nah, ini pengalaman kita ya. Laki-laki 33 tahun dengan CA lubang telinga ya. Dia terkontrol dengan 275 mikrogram ya. Kita lihat. Itu slide. Ya, ini dia. Ya, seorang Gojek ya, pembawa Gojek itu. Kita lihat ya. Memang di kita karena takut copot jadi ditempel lagi pakai apa namanya tuh? Saya lupa namanya. Pharmafix ya. Jadi tempel supaya takut copot, tapi sebetulnya nggak perlu ya kalau gitu ya. Slide. Ini seorang laki-laki 32 tahun hepatoma ya sampai 450 ya. Ya dapat 275 kemudian pulang seminggu kemudian naik lagi tapi dia dengan 450 dia meninggal dengan tenang gitu. Ya, slide. Ya, ini dia hepatoma ya. Ditempel di depan, tempel belakang juga, slide. Ya, di belakang ya. Ya, ini wanita 26 tahun ya. NPC ya. Phase 10 dapat patch-nya dulu 112, kemudian terakhir 75 mikrogram dan diberikan selama 56 bulan ya. Tadi ada 16 bulan ya, kita 56 bulan. Ada pasien lagi, saya nggak masukkan sini terlalu banyak, sampai 6 tahun. Dia dapat dari 167, terakhir itu dapatnya 75 mikrogram. Itu selama 6 tahun ya. Dia seorang guru bisa mengajar, bawa motor, itu masih dengan 75 mikrogram sampai 6 tahun. Slide. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini ada perbandingan antara slow release morphine ya dengan transdermal ya. Kita lihat ada perbedaan ya, penurunan nyeri ya yang sangat bermakna, kira-kira begitu ya, P-nya 0,0 ya. Jadi penurunan itunya cukup baik ya, dengan patch. Slide.
Ini efek samping ya. Kalau efek samping itu juga memang dibandingkan dengan preparat yang lain, opioid, memang fentanyl boleh dikatakan lebih sedikit ya. Kemudian juga untuk ginjal juga lebih aman. Slide. Ya, ini kualitas of life ya, tentunya secara ini efek sampingnya lebih ringan ya, sehingga dia tetap dianggap lebih bisa diterima dengan kondisi-kondisi pasien yang kurang baik ya. Jadi dia selera makan dan ininya cukup baik. Slide. Nah ini ESMO ya. ESMO itu merekomendasikan bahwa fentanyl patch itu bisa diberikan untuk yang chronic kidney ya, sampai apa tuh, estimate glomerular pressure di bawah 30 ya, masih bisa diberikan ya, di bawah 30 baru batasannya, jadi cukup aman ya. Slide. Nah ini perbandingan antara bagaimana kita mengganti ya, mengganti kalau dari satu opioid katakanlah morfin, kemudian kita pindahkan dari parenteral ke oral, itu kan 1:3. Kalau dipindahkan lagi ke fentanyl bagaimana, itu ya bisa kita lihat ya, ada oksikodon, hidrokodon ya. Ini perbandingan yang bisa kita lihat untuk bisa ditukar gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak bisa makan, maka itu jadi indikasi untuk memberikan suatu obat patch ya. Ya kita lihat di bawah itu ya, konversinya ya. Morfin oral misalnya 45 sampai 134 itu bisa setara dengan fentanyl 25. Memang angkanya ini sangat lebar ya, itunya perbedaan dosisnya, karena memang nyeri itu agak sulit gitu. Maksud saya sangat subjektif gitu. Jadi kalau ada penilaian itu dikumpulkan jadi sangat lebar itunya angkanya ya. Kalau IV 15 sampai 44. Tapi biasanya pengalaman pribadi ya, kalau saya biasanya kalau morfin IV itu 20 setara dengan fentanyl 25. Kalau 10 setara dengan 12 ya. Kemudian oksikodon ya, kemudian hidromorfon juga ya. Itu ada perbandingan-perbandingan yang bisa kita lihat di daftar-daftar yang banyak daftar. Slide. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kita bisa lihat bahwa tidak ada ceiling effect ya, opioid itu tidak ada efek ya. Kemudian fentanyl ya, dia efek sampingnya boleh dikatakan lebih ringan dibandingkan opioid yang lain ya. Dia nausea, vomit, kemudian obsipasinya nggak banyak ya. Nah ya, kemudian dia juga kepada saluran cerna juga. Tapi bahwa harus yang kita ingat adalah bahwa obat nyeri sampai sekarang WHO masih menganjurkan untuk dengan oral, kemudian by the clock ya, ya itu harus kita tepat ya, oral by clock ya. Jadi itu kemudian ada dikasih apa namanya pencahar gitu ya. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Jadi fentanyl ini adalah pilihan lain kalau ada masalah dengan saluran cerna atau efek samping atau dia susah menelan gitu ya. Jadi bukan sebagai pilihan utama untuk satu-satunya untuk diberikan pada nyeri kanker. Demikian, terima kasih. Slide terakhir barangkali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari Dr. Azrul. Saya ucapkan terima kasih. Berguna sekali ya, karena nyeri itu tidak bisa dilepaskan baik dari
penanganan mieloma ataupun kanker-kanker yang lain. Nah, menurut jadwal seharusnya ini penayangan slide video dari sponsor, tetapi mungkin ada masalah teknis sehingga ini tidak ditayangkan dulu. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Tadi saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya. Ini pertanyaan pertama nih. Jadi mohon kepada para peserta untuk memakai kolom Q&A. Tetapi tadi ada yang masuk ke chat. Nah, ini bertanya kepada Dr. Wulyo dan Dr. Jeffrey. Apakah penggunaan bortezomib meningkatkan resiko terjadinya hiperkoagulasi seperti pada penggunaan imunomodulator drug? Kemudian yang kedua, adakah tempat plasmaferesis pada MM saat ini? Bila iya, pada kasus MM yang mana kita bisa lakukan plasmaferesis? Maaf, sebelum dijawab mungkin saya mau kasih input dulu. Sebaiknya multiple myeloma tidak disingkat MM ya, tetapi myeloma, karena MM itu nanti sarut dengan melanoma malignum. Ya, jadi mungkin kita sepakati bahwa myeloma ya udah myeloma aja. Ya, baik, silahkan kepada Dr. Wulyo atau Dr. Jeffrey, siapa duluan? Baik, dari saya untuk pengobatan bortezomib ya. Kalau hanya bortezomib dan dexamethasone atau bortezomib, siklofosfamid, dexamethasone sih angka kejadian DVT-nya atau emboli parunya kecil ya. Namun kalau digabungnya dengan bortezomib, thalidomid atau bortezomib, lenalidomid ya, itu angka kejadian DVT atau emboli parunya ya cukup lumayan nih. Jadi kalau kita memberikan bortezomib plus thalidomid plus dexamethasone atau bortezomib, lenalidomid plus dexamethasone, kita bisa memberikan antikoagulan profilaksis. Misalnya kita bisa berikan SIMAC ya, atau antikoagulan profilaksis yang lain. Kalau dari saya begitu, Dokter Toman. Kalau untuk plasmaferesis, ya kita mesti lihat dulu indikasinya ya. Kalau ada gejala-gejala hiperviskositas, jadi misalnya pasiennya sakit kepala hebat, cenderung mau pingsan, ya, protein totalnya tinggi sekali, misalnya di atas 10, kita bisa lakukan plasmaferesis dahulu. Karena tadi ya Dokter Jeffrey bilang kan suportifnya juga utama selain pengobatan utamanya. Jadi pengobatan suportifnya ya plasmaferesis bisa kita lakukan apabila ya ada indikasi melakukannya, yaitu terdapat gejala dan tanda hiperviskositas. Demikian Dr. Toman. Baik, terima kasih. Dr. Jeffrey, silahkan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Dr. Wulyo. Pertanyaan yang pertama, saya menjawab yang mengenai bortezomib. Betul, bortezomib sendiri tidak mengakibatkan hiperkoagulasi, tetapi apabila dikombinasi. Jadi problem utamanya bukan pada bortezomibnya, tetapi lebih pada IMiD-nya. Ada yang menarik dari penelitian saya pernah baca satu penelitian oleh Mauricio. Ternyata pemberian lenalidomide dexa dengan triplet bortezomib lenalidomide dexa, angka DVT-nya malah lebih rendah apabila kombinasi dengan borte. Artinya betul seperti Dr. Wulyo bilang, problem utamanya apabila kombinasi dengan lenalidomide karena IMiD-nya inilah yang akan mengakibatkan faktor resiko hiperkoagulasinya. Kemudian untuk plasmaferesis, jadi hanya menambahkan dari Dr. Wulyo bahwa kriteria kapan kita plasmaferesis apabila ada gejala klinis dan kriteria klinis dan kriteria lab. Mirip kalau kita bicara seperti APS. Kriteria klinis dan kriteria lab bahwa pada saat pengukuran serum viskositasnya tinggi, cuman memang belum ada cut-off yang saya tahu, mohon koreksi dari Dr. Wulyo atau dari Dr. Asrul, belum ada cut-off asal dia naik dari nilai normal, kemudian ada gejala klinis yang mendukung adanya hiperviskositas, gangguan pandangan mendadak, sudden death, sudden blindness, kemudian ada heart failure.
Nah, itu adalah gejala-gejala klinis hiperviskositas. Nah, di situ itu indikasi dilakukan plasmaferesis. Mohon masukan apabila ada tambahan, Dok. Baik, terima kasih ya. Jadi betul sekali, memang dari semua IMID itu, dari semua obat mieloma, IMID yang paling sering bikin gangguan koagulasi. Sedangkan untuk plasmaferesis ya mohon maaf saya memang nggak punya pengalaman, mungkin rekan-rekan di Cipto atau di Dharma. Dari Dr. Al-Surul, Dok, mungkin ada pengalaman, silakan. Ya, terima kasih. Memang umumnya itu seperti katakan tadi, kalau kita multiple myeloma sendiri sudah suatu kondisi yang mudah untuk terjadi hiperkoagulasi. Kemudian pemberian obat-obat, terutama apakah itu thalidomid, lenalidomid, itu udah jelas dia juga memberikan menambah gitu ya, sehingga kita memang harus waspada banget dengan hiperkoagulasi dan kita harus berikan obat. Cuma barangkali yang sering jadi masalah adalah trombositnya rendah. Nah, bagaimana? Nah, selalu kalau kita ketemu pasien multiple myeloma, ya kebetulan di tempat kita ada tim ya. Jadi kita bicarakan itu, bagaimana 20 berikan nggak? Ada yang berikan, ada yang tidak selalu. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat kepada kondisi pasien sehingga tidak berdasarkan pedoman umum kalau kasusnya sudah berat. Tapi kalau di atas 50 trombosit ya biasanya aman-aman saja, kita tetap harus memberikan karena itu suatu resiko yang kita bisa kecolongan gitu loh. Ya. Kita tahu tapi kita tidak berikan, kita bisa kecolongan ya. Karena dia tidak memberikan gejala yang awalnya tidak ada gejala tetapi angkanya itu cukup tinggi ya. Kalau kita periksa. Jadi jangan kita lengah dengan hiperkoagulasi. Demikian, terima kasih. Baik, nah sekarang kita pindah ke kolom question and answer. Kita urutan aja ya dari yang jam 10.59 pagi ini kepada Dr. Wulyo. Sebagai dokter umum di rumah sakit, tadi dikatakan pada pasien tua dengan anemia dan nyeri tulang patut dicurigai mieloma. Apa saja kriteria tambahan yang harus dilakukan untuk differential diagnosis MM, maksudnya mieloma tadi. Dan kepada Dr. Jeffrey, apa faktor yang menentukan pasien bisa transplant atau tidak? Silakan, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tadi kalau ada pasien geriatri usia di atas 50 lah ya kalau di kita ya, atau di atas 60 tahun dengan low back pain, ada anemia, kita bisa lanjutkan pemeriksaan fungsi ginjal tadi ya, kalau ingat CREP pokoknya ya. C-nya untuk kalsium, jadi kita periksa kalsiumnya ada meningkat atau enggak. Yang mengarah ke MM adalah kalsium di atas 11 tadi ya. Lalu anemia sudah, R, renal disease, jadi urium kreatinin kita mesti cek, dan EGFR. Kalau urium kreatinin tadi kan kreatinin di atas 2 atau EGFR di bawah 40. Lalu bone lytic yang paling gampang kita periksa bone survey. Untuk yang lain, kalau saya pikir sih protein total albumin globulin juga dokter umum bisa periksa ya. Kalau proteinnya tinggi, albuminnya rendah, globulinnya tinggi, itu juga mengarah ke MM. Setelah Anda periksa semua, Anda bisa rujuk ya, bisa konsul ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam KHOM untuk evaluasi lebih lanjut, misalnya kita periksa elektroforesa protein, imunofiksasi, dan IgG, IgA, IgM yang kuantitatif. Terakhir ya kita mesti BMP pasiennya, jadi kita mesti bone marrow puncture and aspiration untuk menemukan sel-sel mieloma di pemeriksaan mikroskop. Demikian Dr. Toman, terima kasih. Baik, selanjutnya Dr. Jeffrey, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kapan kita boleh melakukan transplant dan kapan kita tidak boleh? Penentu utama adalah usia dan tergantung senternya yang melakukan di mana. Yang tadi saya sebutkan kalau di Amerika menggunakan patokan 70-75 tahun, tetapi untuk di center Asia setahu saya 60-65 tahun. Jadi faktor usia menjadi peran penting. Tetapi ada faktor yang lain yang juga berperan yaitu
performance score dari pasien serta apakah ada kondisi-kondisi komorbid yang lain. Ingat bahwa kita sebagai klinisi kita harus berpikir ala internis, bahwa kita harus berpikir bukan cuma masalah mielomanya, jantungnya bagaimana, parunya bagaimana. Jantung lebih dari, kita menggunakan patokan ejection fraction kalau saya Lancet NCCN sekitar 50-60%. Kemudian parunya menggunakan FEV1 sampai FEV1 lebih dari 50%. Jadi ini adalah penilaian performance score yang menentukan kapan kita boleh melakukan transplant. 50 tahun dengan misalkan heart failure, tentu ini bukan seorang kandidat transplant. Tetapi lihat saya 70 tahun dengan fungsi jantung yang baik, fungsi paru yang baik, kita masih bisa pertimbangkan untuk transplant. Demikian, dokter. Baik, jadi kita mesti lihat faktor dari pasiennya dan juga penyakitnya, ya. Lanjut ke pertanyaan berikut. Ini dari Dr. Dimas SPPD kepada Dr. Jeffrey. Jadi salah satu fitur pasien mieloma adalah CREB. Ya. Nah, sedangkan obatnya kan antara lain lenalidomid yang ternyata ada keterbatasan kalau fungsi ginjal turun. Bagaimana rekomendasi pengobatan mieloma pada pasien dengan gangguan ginjal berat? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Dismas. Ini saya sambil buka contekan. Sebetulnya kita punya contohnya Lexicom itu kita punya, kita bisa cek, saya sendiri nggak mungkin hafal obat ini dengan EGFR berapa, tapi kita bisa punya panduan untuk lenalidomide itu untuk EGFR lebih dari 60, no dose adjustment. 30 sampai 60 EGFR 30 sampai 60 kita bisa start dengan 10 mili per hari. Tetapi kemudian kita naikkan untuk siklus kedua dan selanjutnya apabila kondisi fungsi ginjalnya tidak mengalami perburukan, kita bisa naikkan sampai 15 mg per hari. Tetapi untuk EGFR kurang dari 30, kita gunakan 5 mg per hari. Demikian, Dok. Iya, terima kasih ya. Jadi sekedar menambahkan, gangguan ginjal pada mieloma itu adalah akibat dari mieloma. Sehingga mieloma harus segera diobati. Ya, karena kalau nanti mielomanya udah teratasi, biasanya gangguan ginjalnya dia akan perbaikan. Tentunya tergantung dari derajat kecacatan ginjal yang mungkin sudah terjadi. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Tambahan dari saya, Dr. Topan. Oh ya, silakan, Dok. Jadi itu tadi ya, kita harapannya jangan sampai end organ damage-nya terjadi. Jadi walau sudah terjadi gagal ginjal ya, sudah hemodialisis, dengan pengobatan ya kita harapannya mudah-mudahan bisa reversible. Memang kalau untuk yang sudah gagal ginjal pilihannya adalah bortezomib, siklofosfamid, dexamethasone kalau nggak salah tuh Dr. Dimas. Jadi kita bisa berikan obat-obatan tersebut untuk supaya gagal ginjalnya reversible. Terima kasih Dr. Topan. Baik ya, ini saya mau nambahin bocoran juga. Kalau perlu itu pengobatannya pakai monoterapi dulu. Misalnya Anda bisa kasih bortezomib dulu, nanti kalau udah membaik regimennya ditambahkan ya, supaya pengobatannya hasilnya lebih maksimal. Oke, ini ada yang jam 11.23 ini. Nah, ini pertanyaannya cukup menantang ini. Pilihan kemomieloma pada setting JKN terbatas. Bila tidak respon, apakah tidak ada pilihan lain selain best supportive care saja? Ya, ini saya anggap ini bertanya kepada 3 presentan ya. Silahkan, Dok. Siapa duluan? Ya, tadi ya seperti pasien saya ya, karena ya kita tetap memberikan edukasi kepada pasien ya, memberikan yang terbaik bahwa obat-obatan untuk mieloma idealnya tadi 3 drugs regimen ya. Jadi kita berikan bortezomib, misalnya siklofosfamid, dexamethasone, atau 2 drug regimen misalnya lenalidomid, dexamethasone. Tapi ya kita mesti jelaskan juga harganya berapa. Kalau pasiennya sanggup ya bisa kita berikan obat-obatan tersebut. Namun kalau dia JKN dan nggak sanggup untuk obat-obatan yang ideal ya, karena kan memang juga banyak faktor yang mempengaruhi kita memberikan pengobatan. Salah satunya ya biaya. Dari segi biaya, kalau pasiennya nggak bisa ya kita
Yang ditanggung misalnya kita berikan vincristin, doxorubicin, dan dexamethasone. Pada umumnya sih sekitar 70-80% kasus akan respon tuh dengan pemberian obat tersebut yang kita singkat VAD ya, FAD ya. Lalu kita monitor, kalau dia progresif lagi, ya kita nilai protein totalnya, bagaimana HB-nya, apa turun, kreatininnya apa mulai naik lagi, elektroforesa proteinnya kita lihat lagi tuh grafiknya. Kalau tinggi lagi gamma globulinnya, ya kita mesti berikan obat-obatan lain. Yang lain tuh ya bisa misalnya kita kasih siklodex ya, siklofosfamid, dexamethasone, atau ya kemoterapi yang lebih berat lagi, DTPAC, itu juga kita bisa berikan kepada pasien. Demikian Dr. Toman, terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Jeffrey, bagaimana mungkin? Ya, Dr. Asrul? memang BPJS bikin perasaan jadi sedih kalau kata Bang Toman. Jadi ya, tapi saya juga punya pengalaman dengan VAD sih, ya oke-oke aja kok. Ya memang tidak sepuas kalau kita ngasih VRD, tetapi dengan VAD masih berespon. Jadi masih bisa cuma memang pertanyaannya VAD mau berapa kali, itu yang saya belum punya patokannya. Gitu. Kalau ada masukan dari Dr. Asrul atau Dr. Wulyo, VAD itu mau dikasih berapa kali kalau kita mau pakainya? Baik, ya. Dr. Asrul mungkin ada pengalaman, Dok. Ya, terima kasih ya. Jadi pertama mengenai BPJS ya. Memang BPJS itu sampai sekarang kita harus lihat bahwa multiple myeloma itu masuk tidak banyak kasusnya, relatif ya. Semuanya penting, tapi kan negara kita tahu sendiri. Sehingga kasus-kasus yang insidensnya tidak tinggi itu tidak masuk di dalam kategori gitu loh. Ya, tidak dibicarakan lah ya. Tidak dibicarakan. Coba sebagai contoh ya, nasofaring itu nggak ada disebut di mana tuh di BPJS. Tidak disebut. Coba lihat kata-kata itu tidak ada. Ya. Nah, sama karena dia cisplatin tidak dibatasi, 5FU tidak dibatasi, sekarang juga docetaxel tidak dibatasi, sehingga kita bisa pakai gitu. Nah, sama juga kita bisa pakai vincristin segala macam kan karena tidak dibatasi. Tapi begitu obatnya mahal, dia nggak sebut tuh, tidak dimasukkan gitu. Dan karena tidak prioritas. Jadi memang lebih ke arah ke jelian dari para dokternya melihat apa yang obat tidak dibatasi kemudian bisa kita pakai. Jadi itu aja. Termasuk tadi kan udah ada VAD ya, karena itu tidak ada pembatasan gitu. Nah memang tugas barangkali Prompedin nih Dokter Toman gitu di sana ya, bagaimana memperjuangkannya ya obat-obat yang dianggap perlu. Sebab kalau kita lihat buktinya pada limfoma obat mahal itu kan rituximab dapat. Jadi kan bisa. Jadi artinya sekadai bahwa kalau kita bisa berjuang dan meyakinkan bahwa obat itu sebagai yang penting barangkali itu bisa gitu ya. Itu satu. Kemudian mengenai pemberian VAD memang sama juga. Ini kan pengobatan yang tidak sembuh. Jadi kita harus melihat target kita apa gitu loh. Jadi kalau klinisnya membaik, kita nilailah. Apakah kalau dia ada elektroprosesnya bisa dinilai, kalau dia sekretorit gitu ya bisa dinilai. Tapi yang susah adalah pasiennya tidak ada non sekretorit gitu loh ya. Ketemunya cuma di BMP, memang harus di BMP. Itu ada kasusnya ya, cukup banyak lah. Ya, jadi kita nego sama pasien, mau nggak dia di BMP, sehingga kita BMP. Berapa kali? Tidak ada batasan, tapi kalau kita lihat klinis membaik, setelah 4 kali kita bisa lakukan, ya. Kita lihat, ya, karena klinisnya yang penting, ya, karena gejalanya kan tidak terlalu berat. Jadi mungkin aneminya udah baik, fungsi ginjal stabil, kemudian yang lain-lain dia ada metatulang juga sudah disinar, sudah dapat biposonar baik. Nah, kita mau berikan kemo terus atau tidak, kita perlu mengevaluasi sehingga tetap pada akhirnya memang melihat kepada pasien. Karena target kita kan bukan sembuh, ya. Target kita bagaimana dia terkontrol dengan baik dan kualitas hidupnya baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, lanjut
pertanyaan terakhir dari Dr. Ralf Gunarsa. Pada kasus mieloma yang tidak bisa transplant setelah induksi, apakah diberikan maintenance? Jika iya, sampai berapa lama? Ya, mungkin sesuai urutan, Dr. Wulyo, silakan. Terima kasih, Dr. Ralf. Untuk maintenance tadi ya, saya kira prinsip dari Dr. Azrul ya, karena ini penyakitnya kita nggak bisa cure ya, kita hanya bisa mengontrol gejalanya dan elektroforesa proteinnya kalau dia sekretory. Jadi aku sih kasih dia maintenance. Jadi setelah misalnya aku berikan VAD, kalau pasiennya bisa maintenance, kita berikan thalidomid atau lenalidomid sampai jangka panjang ya, sampai progressive disease kalau saya bilang ya. Jadi misalnya anemianya terjadi lagi, fungsi ginjalnya, kreatininnya meningkat lagi, elektroforesa proteinnya, gamma globulinnya meningkat lagi, itu berarti sudah progresif. Kita berhenti, kita ganti pengobatan lain. Kalau saya prinsipnya begitu. Walaupun memang dari pendapat expert tetap terbagi dua. Misalnya setelah VAD ya ada yang tidak memberikan maintenance ya, tunggu sampai progressive disease muncul, tapi ada juga yang memberikan maintenance. Jadi memang tergantung kepada individual pasiennya, kita berikan sekali lagi ya, kita jelaskan mau apa enggak. Kalau nggak mau maintenance juga saya pikir sih nggak ada masalah, tapi kita monitor keluhan dan laboratoriumnya. Tapi kalau dia mau maintenance juga nggak ada masalah. Kita bisa berikan sampai progressive disease. Demikian Dr. Toman, terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Jeffrey, silakan dok. Sudah dijawab lengkap oleh Dr. Wulyo. Oh, sudah Ya. dijawab. Baik. Nah, Dr. Azrul ada tambahan dok sedikit? Enggak, secara umum itu sudah ya, sudah bagus lah ya. Karena Baik. tadi udah dikatakan semua itu, jadi udah pas lah. Terima kasih. Oke, baik. Jadi seksi diskusi sudah selesai. Nah, sebagai kesimpulan dari webinar hari ini, ya mieloma walaupun penyakit yang terkesan anak tiri karena jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak bisa kita abaikan karena pada kenyataannya ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, berbeda dengan limfoma atau bahkan leukemia yang masih bisa disembuhkan. Mieloma tidak, sehingga memang ada suatu pengobatan yang dibutuhkan untuk jangka panjang untuk mencegah progresivitas penyakit sehingga tidak terjadi kerusakan jaringan, ya. Dan memang treatment strategi ini akan berhasil baik jika pasien ini berkesempatan menjalani pengobatan yang baru atau bahkan progresif sampai ke transplantasi sumsum tulang, ya. Sedangkan pada pasien-pasien yang penyakitnya memang cenderung progresif dan tidak bisa diapa-apakan atau mungkin punya keterbatasan sosial finansial, ya kita juga tidak lupa untuk perlu mengatasi komorbid ikutan, terutama yang paling sering di sini adalah nyerinya, ya, karena ada tulang yang kropos itu menimbulkan nyeri dan itu menuntut suatu intervensi yang baik. Ya, saya rasa webinar kali ini bisa kita selesaikan di sini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Dr. Dimas, silakan. Terima kasih Dr. Toman Lumbantoruan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Hadirin yang kami muliakan, kita telah mencapai penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada para pembicara dan juga moderator yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya di dalam penanganan multiple myeloma pada praktek sehari-hari. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung acara ini, terutama dari Johnson & Johnson Indonesia yang senantiasa mensupport kegiatan ilmiah, khususnya di bidang hematologi onkologi medik. Kepada para peserta, sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan pada saat registrasi untuk acara ini. Di akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para sejawat sekalian. Acara ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Dr. Ronald, Dr. Asrul, Dr. Toman, Dr. Jeffrey, Iya, terima MC, kasih Dr. juga. Dimas. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Toman. Asrul, Dr. Mulyo, Ya, Dr. Toman, ya, Dr. Ronald. Dr. Jeffrey, ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Yang undur diri. Iya, iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Ya. dokter, atas waktu dan kesempatannya, Dok. Oke, terima Thank kasih. you, Dok. Yuk. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Terima kasih, dokter. Sampai jumpa lagi, Dok.